Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu, HKBP Kebayoran Lama. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan memuji Tuhan, kita lipat tangan, kita duduk yang manis. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau penghibur yang sedih. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak sama-sama kita ucapkan, ikuti abang. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak, abang akan mengajak kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Kita sama-sama mengucapkan. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu.
Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita anak-anak ikuti abang, kita sama-sama berdoa mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak, mari kita bersama bernyanyi dari buku ND nomor 223 ayat 1 dan 2. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama ikuti abang ya untuk berdoa, doa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan membaca epistel untuk minggu ini diambil dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13. Abang akan membacakannya
anak-anak semua mengikuti di rumah masing-masing. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama anak-anak ikuti abang kita mengucapkan doa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Anak-anak, kita sekarang bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Sekarang kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Mari kita mengaku iman kepercayaan kita. Ikuti abang masing-masing di rumah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari bersama-sama sekarang kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu pada hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2021. Yang pertama, Abang ingin memberitahukan gereja kita HKBP Kerama sudah melakukan misa sambut pendeta lama dan pendeta baru. Pendeta yang lama kita, Abang Pendeta Eben Simanjuntak, sekarang bertugas di Pematang Siantar di HKBP Tomuan. Kita doakan Amang Pendeta Simanjuntak dapat melayani dan bersukacita di ladang pelayanan baru. Dan selanjutnya gereja kita sudah kedatangan pendeta baru, Amang Pendeta J. Sitindaon, yang pada hari ini entar adik-adik sekalian akan mendengarkan khotbah cerita dari Amang Pendeta ya. Semoga Amang Pendeta J. Sitindaon bersama keluarga bersukacita dan melayani kita semua jemaat dan adik-adik sekolah minggu di gereja kita. Warta yang kedua, reward raport yang masuk sudah disampaikan ya kepada kakak dan abang gurunya ya. Dan nanti adik-adik semua menunggu hadiahnya yang diberikan oleh kakak dan abang gurunya yang gereja kasih pada kalian ya. Yang punya nilai bagus, semangat terus ya, belajar terus, jangan lupa diri, tetap belajar dan terus. Bagi yang belum mendapatkan, adik-adik sekalian yang nilai bagus, prestasi di atas 90, tetap semangat. Semoga tahun yang ke depan adik-adik semua dapat reward yang baik. Yang ketiga, untuk hadiah ulta akan kita adakan lagi mulai dari di bulan Juli ini. Adik-adik sekalian di rumah, hadiah ulang tahun akan kita mulai lagi ya.
startnya di bulan Juli. Adik-adik yang berulang tahun di sebelumnya di Januari sampai Juni, ya, tetap bersukacita ya. Tahun depan kalian akan mendapatkan. Kita kakak guru sekolah minggu mulai start memberikan gift kado hadiah ulang tahun mulai bulan Juli ini. Nanti kakak dan abang gurunya meminta ya nomor telepon adik-adik, apakah mau dikirim hadiah itu by OVO, GoPay dan lain-lainnya. Adik-adik sekalian tanyakan ke kakak dan abang gurunya yang punya ulang tahun di bulan Juli dan Agustus, kasih tahu di WA group masing-masing ya, biar akan mendapatkan hadiah. Adik-adikku sekalian, warta yang selanjutnya, adik-adik semua harus tetap tekun ibadah ya. Walaupun pandemi ini, semangat untuk beribadah harus tetap ada. Tetap on time, jam 9 tepat. Hari ini gabungan kita dari kelas kecil, TK, balita, batita sampai prasidi bersama-sama mengikuti ibadahnya ini. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik. Selanjutnya adik-adik sekalian, adik-adik, abang dan kakaknya tetap ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik ya yang punya kreativitas, apakah pujian, apakah puisi dan lain sebagainya ya, biar ditayangkan tiap hari Minggu bersama kakak dan abangnya. Kirimkan ke kakak dan abangnya masing-masing ya, agar kalian bisa bersama-sama ada dalam ibadah, baik YouTube dan Zoom yang akan dilakukan selalu oleh Sekolah Minggu HKBP Keberlama. Demikianlah adik-adik sekalian warta jemaat kita pada hari ini. Abang mengharap kalian semua tetap semangat, tetap beribadah, tetap belajar yang baik, dan tetap bersama-sama mengikuti ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Adik-adik sekalian, sekarang abang akan mendoakan adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Juli saat ini. Semua adik-adik sekalian, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, pada hari Minggu ini, Minggu yang penuh sukacita ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, adik-adik sekolah Minggu Keberlama yang berulang tahun di bulan Juli ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberikan panjang umur, Engkau memberikan kesehatan baik Bapa, kepintaran kepada mereka, kebijaksanaan Tuhan, agar ditambah umur mereka Bapa, mereka menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kebanggaan orang tua, anak-anak kebanggaan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Berikanlah semangat bagi mereka Bapa, walaupun suasana belajar melalui online, walaupun ibadah melalui online, tetap mereka semangat dalam mengikuti kewajiban-kewajiban yang mereka lakukan untuk masa depan mereka Tuhan. Tumbuhkan imannya, tumbuhkan ilmunya, biarlah mereka tetap semangat hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Jagalah mereka, biarlah adik-adik kami yang berulang tahun ini Bapak mengucap syukur atas bertambahnya umur Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama dari buku ND nomor 149 ayat 1 dan ayat 2.
anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Ayo semua anak sekolah minggu, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini anak-anakmu sekolah minggu mengikuti kebaktian minggu pada saat ini. Dan anak-anakmu sekolah minggu akan mendengarkan dengan baik terhadap firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anakmu yang pada saat ini akan mendengar firman-Mu, supaya Tuhanlah yang menyertai bersama mereka. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini mengikuti kebaktian di rumah. Dan Amang Pendeta yakin sama anak-anak sekolah minggu yang anak perempuannya yang cantik-cantik, laki-laki yang ganteng-ganteng semua ya. Ya, supaya duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan yang menyediakan Alkitabnya, supaya anak-anak sekolah minggu bisa secara bersama-sama mengikuti ya, setelah sambil Amang Pendeta bacakan nanti, yaitu firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada hari Minggu ini buat anak-anak sekolah minggu. Tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayo, supaya anak sekolah minggu mengikutinya, dan Amang Pendeta akan bacakan ya. Ya. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Anak-anak sekolah minggu, demikian firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada saat ini yang akan didengarkan oleh anak-anak sekolah minggu. Bukan hanya didengarkan, tetapi harus dilakukan. Demikian anak-anak sekolah minggu. Kalau Amang Pendeta bertanya buat anak-anak sekolah minggu semuanya, siapa dari anak-anak sekolah minggu yang mau diberkati Tuhan? Ayo tunjuk tangan. Wah, pasti ini semuanya tunjuk tangan. Karena apa? Pasti anak-anak sekolah minggu semuanya menginginkan supaya diberkati. Ya, diberkati Tuhan. Amang Pendeta juga mau diberkati Tuhan kok.
Apalagi anak-anak sekolah minggu. Betul kan? Pasti mengatakan semuanya betul. Oke. Nah, anak-anak sekolah minggu tadi semuanya tunjuk tangan. Dari pertanyaan yang pertama, siapa yang mau diberkati Tuhan? Semuanya tunjuk tangan. Yang kedua, pendeta mau bertanya lagi. Siapa anak-anak sekolah minggu mau jadi saluran berkat Tuhan? Tunjuk tangan. Wah, semuanya juga ini. Tunjuk tangan semua ini anak-anak sekolah minggu. Pintar banget, bagus. Ini anak-anak Tuhan semuanya. Dan harus seperti itu. Jadi tidak hanya diberkati. Diberkati maksudnya menerima banyak dari Tuhan. Sehat anak-anak sekolah minggu. Bisa minum, bisa makan. Ada uangnya setelah diberikan oleh papa mamanya. Itu kan berkat Tuhan. Nah, kalau dikatakan siapa mau tadi saluran berkat, artinya mau berbagi. Ada makanan anak sekolah minggu di tangannya, ada yang menginginkan sedikit dari makanannya itu, ya dibagi dong sedikit. Itu contoh yang sangat sederhana. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi bukan hanya soal berbagi makanan. Bukan hanya soal berbagi makanan. Tetapi harus mau mengasihi siapapun. Mengasihi. Nah, kalau misalkan ada temannya yang sakit. Kamu sakit ya? Iya katanya. Waduh, kasihan banget. Udah makan obat belum? Ya, makan obat dong. Atau apalagi anak sekolah minggu pintar berdoa. Terus dibilangin, yuk kita berdoa supaya disembuhkan Tuhan. Wah, luar biasa. Itu namanya berbagi. Dan itulah namanya menjadi saluran berkat Tuhan. Melalui anak-anak sekolah minggu. Tuhan mau pakai untuk mengasihi sesamanya. Nah, itulah yang terjadi dalam nats kita anak-anak sekolah minggu. Kalau di sini ayat 1 sampai ayat 5, kalau kita ikutin tadi, sederhana saja Amang Pendeta mau utarakan, ini ada 2 orang dalam nas ini yang namanya Naaman. Ini Naaman ini orang terhormat, orang yang terkenal. Dia panglima tentara dia. Oh, pangkatnya tinggi dan dia dihormati, disegani dan bahkan ditakuti di kota Aram. Tapi tadi kan dikatakan dalam nats kita anak-anakku sekolah minggu, dia berpenyakit kusta. Nah, itu yang dia alami. Nah, ada satu orang lagi, anak perempuan, namanya juga anak ya, anak sekolah minggu ya. Anak gadis, anak perempuan. Nah, apa hubungannya? Tadi Naaman, panglima perang, dia terhormat, dia ditakuti, dia disegani. Orang takut sama dia. Di kota Aram. Tapi ini, anak perempuan ini, dia tidak disebut namanya loh. Itu artinya dia adalah orang yang biasa. Biasa-biasa saja. Dia bukan orang terkenal. Sekali lagi namanya saja tidak disebut dalam nats kita ini anak-anakku sekolah minggu. Tidak disebut. Tapi apa yang terjadi? Walaupun dia anak perempuan yang biasa, dan bahkan kalau disebut dalam nats kita ini, dia ini anak perempuan ini orang Israel yang ditawan. Dan kalau namanya juga kalau ditawan kan, ya anak-anak sekolah minggu pasti ada yang mengerti, jadi budak. Nah, kalau istilah sekarang, pembantulah di rumahnya
Naaman yang terhormat ini. Pembantu. Ya namanya juga pembantu kan. Anak sekolah minggu pasti banyak yang mengerti dong. Nah, tapi dia orang Israel, anak gadis ini, anak perempuan ini, namanya juga orang Israel kan, yang percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Walaupun dia diangkut dari tanah Israel ke tanah Aram, tapi imannya tetap juga terbawa ke sana. Itu tidak lepas dari dirinya. Imannya dalam arti dia selalu percaya kepada Tuhan. Dia selalu takut akan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu takut akan Tuhan apa enggak? Semuanya tunjuk tangan. Wah, senang banget kita. Semuanya percaya kepada Tuhan kan? Dan itu harus. Anak gadis ini, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, setelah dia mengetahui tuannya, yang namanya tadi siapa? Naaman, sakit kusta. Dia merasa kasihan. Wah, ini luar biasa. Anak gadis ini, walaupun yang namanya budak, pembantu di rumah Naaman, tapi dia hormati tuannya sama nyonyanya. Dia hormati. Dan bukan hanya dihormati, dia menunjukkan rasa kasih. Karena apa? Karena di dalam imannya kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhan juga mengasihi dia. Itu anak gadis yang tadi. Maka dia juga mengasihi orang lain. Mengasihi tuannya yang dalam keadaan sakit. Penyakit kusta. Itu penyakit yang berbahaya loh anak-anak sekolah minggu. Berbahaya. Dan itu kalau ada yang berpenyakit kusta dikucilkan. Tapi anak gadis ini ya menunjukkan rasa kasihan, rasa kasih dari Tuhan, buah dari imannya. Akhirnya apa? Tindakan apa yang diperbuat anak gadis tersebut. Dibilangnya sama istrinya Naaman yang penyakit kusta itu, Bu, sekiranya Tuhan atau sekiranya Bapak mau pergi berobat ke tanah Israel, ada di sana seorang nabi yang namanya Nabi Elisa. Tahu anak sekolah minggu kalau nabi itu kan ya itu adalah wakil Tuhan yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan. Dan Tuhan melalui nabi itu bisa membuat tanda-tanda mukjizat seperti menyembuhkan penyakit. Tetapi bukan nabinya yang menyembuhkan, tetapi Tuhan yang menyembuhkan melalui nabi itu. Nah, akhirnya Naaman mendengar apa yang dikatakan anak gadis itu. Dia pergi ke tanah Israel. Dia berjumpa dengan Elisa, Nabi Elisa. Dan dia sembuh. Karena dia mau turut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Mukjizatnya ya harus Amang Pendeta katakan itu. Datang Elisa, ya udah kamu kecebur deh. Ada di situ sungai Jordan selama 7 kali. Dia mau, tapi Nabi Elisa dia berbuat itu di dalam nama Tuhan. Akhirnya mukjizat. Tuhan menyembuhkan penyakit Naaman. Tuhan menyembuhkan penyakit kustanya tersebut. Inilah yang terjadi dalam nats khotbah kita ini anak-anak sekolah minggu. Luar biasa kan? Mukjizat kan? Itulah tindakan Tuhan. Nah, ini dari sini apa yang harus mau dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu sekarang ini? Dari cerita tadi, dari kejadian tadi. Anak-anak sekolah minggu harus bisa meniru sikap dari yang 2 orang ini. Yaitu yang pertama,
anak gadis, anak perempuan tersebut, dia selalu menunjukkan kasih. Walaupun dia orang biasa, walaupun dia orang yang tidak punya apa-apa, walaupun dia anak gadis di kalangan masyarakat dikatakan adalah yang paling rendah kedudukannya, tetapi dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Diingatkan, Pak, pergilah berobat. Nah itu, dia tidak diamkan. Dia tidak diamkan. Nah, dan sikap yang perlu anak-anak sekolah minggu terima dan lakukan juga sikap Naaman. Walaupun dia orang terhormat, tetapi dia mau mendengar apa yang dikatakan anak gadis tersebut. Dia mau mendengar. Nah, contoh yang sangat sederhana anak-anak sekolah minggu. Ini anak-anak sekolah minggu, abang adik di rumahnya. Ingat, kalau misalkan adiknya menasihati abangnya atau kakaknya, si abang, si kakak harus dengar dong. Kalau benar ini nasihat dari adiknya, jangan terus merasa karena loh, saya abangnya, saya kakaknya, wah ini adik saya ini berani banget nasihatin saya, wah nggak bisa nih. Terus ada abang si kakak mengatakan, Dik, kamu nggak sopan ya ngomong gitu sama abang, ngomong gitu sama kakak. Kamu masih anak kecil, kamu belum tahu apa-apa. Jangan dong, nggak bisa. Kalau memang adiknya itu mengatakan hal yang benar, dengar dan lakukan. Jangan gengsi-gengsian dong. Gak bisa. Kalau itu hal yang benar, membangun, walaupun adiknya yang menyampaikan sesuatu hal yang sangat berguna untuk abangnya sama kakak. Nah, abangnya harus menjadi panutan kepada adiknya dengan sikap yang tadi. Nah, jadi ini yang merupakan hal yang sederhana yang harus anak-anak sekolah minggu lakukan. Pertama sekali, di tengah rumah masing-masing, hubungan antara adik dan abangnya. Dan jangan pula karena saya masih adiknya, tidak mungkin saya menasihatin atau mengingatkan abang atau kakakku. Tidak bisa seperti itu. Kalau misalkan abangnya sakit, kakaknya sakit, sakit ya bang ya, sakit ya kak ya, berobat ya kak ya. Apalagi adiknya langsung aja, bang, kak, ayo kita serahkan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Datang adiknya terus bikin doa. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami, kasihanilah kakakku, abangku, sembuhkanlah Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Itu baru anak sekolah minggu of the best. Siapa mau anak sekolah minggu of the best dia bertuhan? Wah, semuanya tepuk tangan. Mantap, bagus anak sekolah minggu. Harus seperti itu. Si abang, kakak juga harus mendengar, harus patuh. Kalau ada hal-hal yang terbaik yang disampaikan oleh adik-adiknya. Dan itulah yang disenangi. Dan itulah yang disukai oleh Tuhan. Dan semuanya itu diperbuat. Ada yang menasihati, ada yang mendengar. Dan ini harus dimiliki anak-anak sekolah minggu. Ini dimiliki dengan dasar iman, takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kalau hal yang seperti itu dilakukan anak sekolah minggu, apalagi Tuhan Yesus itu sangat punya perhatian, sangat sayang banget kepada anak-anak, apalagi kepada anak-anak sekolah minggu semuanya ini. Tuhan Yesus itu sangat sayang banget. Iya, sangat sayang banget. Itu pasti. Itu anak-anak sekolah minggu harus ingat. Jadi kalau Tuhan Yesus itu sayang, maka anak-anak sekolah minggu juga
harus dipenuhi dengan rasa sayang, rasa cinta, rasa kepedulian kepada orang lain, sesamanya. Tapi berangkat itu dari keluarga dulu, baru nanti bisa, misalkan kalau ketemu sama temannya, ya merasa ada yang kurang atau sakit atau dia tidak ada makan, padahal ada makanan sedikit, kau mau berbagi. Nah itu kalau misalkan sudah ketemu dengan teman-temannya yang lain, rasa peduli. Rasa peduli itu adalah didorong oleh rasa cinta kasih dari Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita masing-masing, yang ada dalam diri anak-anak sekolah minggu. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu ingat melalui nas firman Tuhan pada saat ini yang sudah didengarkan anak sekolah minggu, diarahkan firman Tuhan supaya anak-anak sekolah minggu mau peduli, didasari oleh iman taat akan Tuhan kepada sesamanya. Tuhan Yesus yang mencintai, mengasihi, dan memberkati anak-anak sekolah minggu. Amin, anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah didengarkan dan diterima oleh anak-anak sekolah minggu pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan, cinta Tuhan penuh dalam hidup mereka. Dan untuk anak-anak sekolah minggu pada saat ini yang berada di rumah, Tuhanlah yang selalu menyertai mereka. Kalau ada dari anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, sembuhkan Tuhan dari penyakit mereka, supaya anak-anak sekolah minggu ini semuanya sehat. Dan walaupun berada di rumah, anak-anak sekolah minggu selalu bernyanyi memuji nama Tuhan saja. Ya Tuhan, orang tua mereka juga Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan Tuhan berkati selalu. Terimalah doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anakku semua, sekarang mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Sambil kita siapkan persembahan kita kumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah.
Anak-anak sekolah minggu sudah menyerahkan, mengumpulkan persembahannya. Untuk itu kita akan berdoa menyerahkan persembahan anak-anak sekolah minggu kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.